Selamat pagi, perkenalkan nama saya Desta Sutriana Sitohan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 Universitas Negeri Medan, bidang studi kuliner. Saya akan menampilkan tugas best practice saya. Best practice ini dilakukan di SMK Pariwisata Imelda Medan, lingkup sekolah menengah kejuruan. Metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil dan dampak. Tujuan yang ingin dicapai, meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam mata pelajaran Boga Dasar kelas 10 di SMK Pariwisata Imelda Medan. Situasi yang menjadi latar belakang masalah adalah peserta didik kurang semangat dalam belajar. Peserta didik bosan dengan model pembelajaran yang konvensional. Peserta didik tidak terlalu suka dengan teori, penggunaan media pembelajaran, dan metode pembelajaran yang kurang menarik. Praktik ini penting dibagikan untuk memotivasi diri sebagai peserta didik, menjadi inspirasi bagi sesama rekan guru, meningkatkan rasa percaya diri di dalam berkarya. Peran dan tanggung jawab yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan penilai seluruh perangkat pembelajaran yang telah dikerjakan. Yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan: 1. Waktu pembelajaran yang sangat terbatas. 2. Kurangnya motivasi belajar peserta didik. Yang ketiga, kesiapan peserta didik dalam pembelajaran masih sangat kurang. Dari hal tersebut, maka saya berkolaborasi dengan wakil kepala sekolah, peserta didik, guru, atau rekan sejawat, dosen, dan guru pamong untuk melakukan aksi. Aksi yang dilakukan adalah memilih model pembelajaran PBL dan PJBL. Yang kedua, menggunakan media pembelajaran yang menarik seperti PPT, video, LKPD, dan bahan ajar yang menarik yang nantinya dapat meningkatkan kemampuan siswa dan semangat siswa di dalam belajar. Strategi yang digunakan, yang pertama, menggunakan media yang menarik. Yang kedua, menerapkan pendekatan pembelajaran yang dapat merangsang peserta didik dalam belajar seperti pendekatan saintifik. Yang ketiga, menerapkan media pembelajaran berbasis tipek. Yang keempat, menerapkan model pembelajaran yang inovatif yang dapat merangsang peserta didik di dalam belajar. Yang terlibat pada saat PPL atau praktik baik ini adalah peserta didik secara langsung, dosen dan guru pamong, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum, rekan sejawat yang membantu pelaksananya seluruh kegiatan PPL. Sumber daya dan materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi yaitu bahan ajar, LKPD, PPT, RPP yang dibuat semenarik mungkin untuk menarik minat siswa dalam belajar. Adapun refleksi hasil dan dampak yang dirasakan dari aksi ini yaitu pemilihan model pembelajaran PBL dan PJBL dapat meningkatkan keaktifan peserta didik saat proses pembelajaran sehingga meningkatkan hasil belajar. Penggunaan media pembelajaran yang tepat dan menarik sangat membantu pemahaman peserta didik dan membuat peserta didik untuk lebih fokus serta aktif dalam belajar. Hasilnya sangat efektif karena sikap peserta didik yang terlihat baik dan sopan serta keterampilan peserta didik dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas dan respon peserta didik yang menyimak sudah cukup baik. Antusias peserta didik pada saat praktek juga sangat baik, di mana setiap peserta didik sudah aktif dengan pembagian tugas masing-masing dalam kelompok. Dampak problem-based learning dan project-based learning ini juga dirasakan dari aksi 1 dengan aksi 2 yang mengalami peningkatan dalam nilai
Kemudian dari LKPD dan pada saat diskusi, di mana keberanian dan rasa percaya siswa mulai terlatih dengan baik, dan dari hasil angket, siswa sangat menikmati PBL dan PJBL. Dan dari observasi dari rekan sejawat dan guru, bahwasanya PBL dan PJBL sangat tepat digunakan di SMK. Untuk respon dari orang lain terkait strategi yang dilakukan, dapat kita lihat dari rekaman selanjutnya. Saya Ibu Sri Andayani, Pengamat Kurikulum di SMK Pariwisata Imelda, mahasiswa PPG dari UNED, yaitu Ibu Risma, yang menggunakan salah satu bentuk pembelajaran based learning dan project based learning. Jadi untuk pembelajarannya ini sangat baik sekali dan siswa tidak merasa kesulitan kolaborasi dengan Ibu Desta, karena dalam pembelajaran ini sudah diterapkan dalam pembelajaran prakteknya, komunikasinya, dan kemudian untuk proses belajar di saat mereka bermusyawarah dan kemudian praktek, kemudian mereka belajar kelompok, dan kemudian job sheet yang mereka kerjakan. Untuk proses pembelajaran baik bentuk untuk diskusi dan bentuk praktek yang disesuaikan, dan itu yang bisa saya jelaskan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam. Saya siswa dari SMK Pariwisata Imelda, Medan. Pada saat pembelajaran kemarin, kami sangat menyenangkan, tidak membosankan, dan mudah dipahami. Kami sangat merasa sangat puas saat pembelajaran kemarin sampai dengan praktek. Kami semakin dapat percaya diri dan dapat meningkatkan kerjasama sama teman-teman. Sekian dari wawancara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tugas desk practice saya, kiranya bermanfaat bagi saya dan juga bagi rekan-rekan guru yang lain untuk memajukan pendidikan. Dan yang paling penting, selama mengikuti program PPG di Universitas Negeri Medan, itu dapat menambah wawasan saya sebagai seorang pendidik. Majulah pendidikan Indonesia. Salam pendidikan.